Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Enos. Saya berusia 37 tahun. Saya mau menceritakan salah satu karya Tuhan yang luar biasa, yang menurut saya ini kalau bukan Tuhan yang bekerja itu tidak mungkin bisa terjadi. Saya flashback di mana saya berada di bangku SMU. Saya bersekolah di SMU Konggolawe di daerah PSPP. Saya lulusan tahun 2005. Karena tidak adanya tuntutan dari orang tua saya hanya membekali saya dengan ketentuan-ketentuan secara rohani. Jadi, terutama ayah saya itu selalu mengajarkan saya untuk tidak boleh terlewatkan membaca Alkitab. Ketentuan yang diwajibkan oleh orang tua saya, terutama ayah saya adalah satu hari itu saya harus membaca 2 kali, 1 kali di pagi dan 1 kali di waktu sore atau malam. 1 kali membaca itu 1 pasal dan harus diulang 2 kali. Saya setia dalam perkara itu. Bagian yang saya kerjakan dengan setia itu, yang sebenarnya saya nggak tahu faedahnya apa. Waktu SMA mungkin motivasi saya bersekolah salah, karena saya itu lebih suka fasilitas. Saya memiliki fasilitas. Saya yang penting bersekolah naik sepeda motor. Saya memiliki fasilitas atribut dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan kemewahan. Jadi saya nggak mau sekolah tanpa memakai sesuatu yang berharga. Jadi saya harus bawa HP. Pakaian saya, jaket saya, tas saya, sepatu saya nggak mau kalau nggak bermerek. Dan orang tua saya itu memenuhi. Saya ini adalah murid siswa nomor 2 yang nilainya paling jelek satu kelas. Jadi waktu dulu ada 3 semester. Semester 1, semester 2 saya pasti dapat ranking 46 dari 48 siswa. Atau enggak 47 dari 48 siswa. Saya selalu punya keyakinan. Saya ini bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang rajin, tapi saya orang yang beruntung, dan itu saya tanamkan dalam diri saya. Saya dulu waktu SMA selalu menganggap apa yang saya yakin itu pasti terjadi, yang mungkin kita sebut iman ya. Tapi dulu waktu SMA saya menganggapnya tuh itu suatu keyakinanku, pemahaman saya waktu dulu. Ini salah ya, tapi saya menceritakan pemahaman saya waktu dulu. Intinya saya tidak pernah tinggal kelas. Meskipun waktu semester 1 dan semester 2 nilai saya sangat-sangat menakjubkan ya, kumpulan saya sama laki-laki gitu. Tetapi hanya sebatas orang berpacaran. Saya tidak pernah melakukan pergaulan yang lebih dari anak kayak zaman sekarang, pergaulan bebas, perbuatan yang tidak senonoh, tidak. Singkat cerita, waktu kelas 3, semester 1, semester 2 seperti biasa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya adalah murid paling bukan paling bodoh, peringkat 2 dari belakang ya. Kayaknya lebih enak didengar begitu. Nah, semester 1, semester 2, semester 3 tiba-tiba waktu itu tahun 2005 adalah pertama kalinya pemerintah menetapkan bahwa ada standar minimal nilai saat itu, yaitu 4,26. Itu paling minimal ya. Mungkin yang lulusan sama saya pasti tahu, pasti paham. Oke, sampailah pada pengumuman. Pengumuman itu, saat pengumuman itu terjadi, saya itu merasa di titik saya kok takut. Saya nggak bisa bayangin kalau saya itu nggak lulus karena ada nilai standar itu kan. Sebelumnya kan tahun-tahun yang sebelumnya nggak ada itu nilai-nilai standar kayak gitu. Saat perjalanan berangkat itu pengumuman kelulusan itu, panjang perjalanan saya tidak berhenti berdoa dan memuji Tuhan. Saya ingat sekali saat itu adalah saat titik saya di mana saya merasa, iya Tuhan, saya tahu saya bodoh, saya itu tuh nggak sadar-sadar, tapi saat ini Tuhan, saya itu takut, saya butuh Engkau. Bukan untuk sok-sokan, bukan. Tuhan tahu kalau sampai aku nggak lulus, betapa malunya nanti kedua orang tuaku. Di sini untuk catatan saya belum bilang, kakak saya itu adalah murid teladan. Di kelasnya dia selalu ranking 1. Jadi sangat berbanding terbalik ya sama saya. Jadi saya tuh selalu membatasi, orang tua saya nggak tahu apapun tentang saya di sekolah, dan sekolah pun nggak tahu apa-apa tentang orang tua saya gitu.
Saat itu entah apa yang saya lakukan, tapi saya bisa melakukan itu selama 3 tahun bersekolah di SMA sana. Ya, kembali lagi di kelulusan itu, saya ingat betul waktu itu saya berdoanya, Tuhan ini harapan saya mau lulus. Habis lulus saya nggak mau lagi namanya kuliah. Karena kalau saya kuliah, saya cuma habisin uang orang tua saya saja. Padahal saya tuh nggak niat belajar, saya mau langsung kerja. Saya udah punya pikiran kayak gitu. Ini harapan saya Tuhan. Tetapi beda. Kalau yang di tahun-tahun sebelumnya waktu kenaikan saya selalu bilang, saya yakin. Enggak. Kalau saat itu hati saya taruh di kaki Tuhan. Tuhan ini harapan saya. Tetapi saya berserah. Biar kehendakmu yang jadi, suka-suka Tuhan mau kasih hidup saya kayak apa. Itu sepanjang perjalanan saya doa gitu tuh sama Tuhan. Dan saya nyanyikan puji-pujian penyembahan buat Tuhan. Waktu itu saya ingat sekali, saya menyanyikan lagu Ajarku mengerti segala rencanamu. Nah, kayak di refrennya tuh ada Bapakku ajaib segala rancanganmu, heran kuasamu, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu, terjadilah. Saat itu saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang kali karena perjalanan cukup jauh ya. Sampai di sekolah saya, anak-anak kelas 3 dikumpulkan. Ada pengumuman dari kepala sekolah. Kepala sekolah mengumumkan dari waktu itu di sekolah saya kelas 3-nya itu ada 150 siswa. Dari 150 siswa yang ada di sini yang sudah melaksanakan ujian, hari ini ada pengumuman akan Bapak nyatakan bahwa ada 9 anak. Saya udah deg-degan tuh. Bahwa ada 9 anak yang dinyatakan berhasil lulus. Itu kata-kata kepala sekolah itu langsung bikin saya, 9 anak yang dinyatakan lulus dari 150. Saat itu Bapak Kepala Sekolah namanya Pak Ridwan itu saat bicara itu terus langsung saya merasa telinga saya udah gak dengar apa-apa lagi. Saya langsung hati saya ngadu sama Tuhan. Tuhan, 9 orang saja loh yang lulus dari 150 anak. Hello, saya ini adalah murid nilainya paling rendah nomor 2 dari belakang di tahun-tahun sebelumnya. Apa kabar saya? Kayak gitu. Jujur waktu itu saya sangat ketakutan dan saya mencoba mencari penghiburan supaya saya dikuatkan. Saya lari ke teman-teman saya. Saya lari ke teman saya yang satu, yang A, yang B, yang C. Saya bilang begini, sama saya. Saya bilang begini, tahu nggak? Ternyata yang lulus cuma 9 orang aja loh. Dari 150. Dan jawaban mereka, ada 2-3 orang yang saya tanya jawabannya sama. Iya, aku udah tahu. Emangnya kenapa? Si Ajab gitu. Si Bella yang saya tanya dia bilang, iya, udah tahu kok. Kan aku pasti lulus. Wong aku tuh lesnya di sini, di sini, di sini. Kalau kamu kan nggak tahu. Si B jawab begitu. Si C bilang lagi, oh ya udah tahu. Kamu ambil aja tuh formulir untuk mengikuti ujian susulan. Ya, soalnya waktu kepala sekolah kasih pengumuman itu, dia sudah menghimbau untuk yang tidak lulus tidak usah berkecil hati. Akan ada ujian susulan dan sudah disediakan formulir, silakan diambil diisi. Kayak gitulah. Makin patah hati kan saya. Saya pikir yang bisa menguatkan saya ya minimal kasih penghiburan lah ya. Meskipun kalau nggak lulus pun juga sebenarnya nggak ngefek, kondisi juga nggak berubah ya meskipun teman saya bisa menguatkan saya. Tapi hal yang sempat saya cari itu kan detik-detik menuju kelulusan ya. Itu ternyata nggak saya dapetin. Dah tahu saya bilang ketiga teman-teman saya itu di lantai dasar, teman-teman saya bilang itu saya naik ke atas. Saya naik ke atas, saya mau lihat papan pengumuman lagi, saya mau fokus di situ. Nah, saya disamperin sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rin. Kalau Bapak Rin Purnomo ini masih hidup, dia pasti ingat, dia pernah bilang gini sama saya. Enos, dari mana? Sini, kamu mau cari formulir buat mengajukan ujian susulan kan? Ini, Bapak ambilin. Pak Ridwan begitu baik sekali ambilin saya formulir untuk mengajukan ujian susulan. Pak Ridwan yang nggak tahu 9 nama yang lulus ini, katanya dia nggak tahu kan, itu kan dari Departemen Pendidikan, langsung pengumumannya dari sana, amplopnya belum dibuka. Katanya Pak Ridwan yang nggak tahu siapa nama-nama 9 anak yang lulus ini, dia dengan percaya dirinya kasih saya formulir itu untuk mengajukan ujian susulan, dan saya terima. Bapak Ibu Saudara, saya terima, hancur hati saya langsung ke toilet.
Saya lari ke toilet. Toilet itu kan terkenal sepi dan terkenal jarang banget ada yang datang ke situ. Tapi saya di situ saya nangis sejadi-jadinya tanpa suara. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, aku ini itu anakmu loh. Aku ini anak Tuhan, bukan orang sembarangan. Tapi lihat betapa teman-teman saya, orang lain begitu merendahkan saya, begitu menganggap enteng saya, meskipun memang saya enteng, meskipun saya layak untuk direndahkan, tapi saya itu mencari pembelaan dari Bapak saya. Lihat loh Tuhan, aku ini anakmu, aku begitu direndahkan, dia pandang sebelah mata. Lihat loh Tuhan, saya nangis tanpa suara tuh di toilet itu. Mungkin kalau ada yang lewat dikirainya saya ada penampakan ya, ada suara tangis di dalam kamar mandi yang jarang banget disamperin sama siswa saat itu. Dan saya lama, saya rasa mungkin ada 15 menit saya di sana menangis, saya berdoa kembali, saya nyanyikan lagu pujian saya tadi lagi kayak gitu. Saya sudah mantep, saya sudah reda hati, sudah lega ya. Dari tadi kan saya menahan diri dan akhirnya pecahlah tangisan saya di kamar mandi itu. Akhirnya saya keluar. Kebetulan saat itu saya lagi-lagi tidak meminta orang tua saya untuk mengambil rapot, mengambil ijazah, melihat hasil kelulusan, tapi saya mencari orang lain untuk menjadi wakil orang tua. Oke, singkat cerita, semua anak-anak semuanya ada di luar aula, orang tua semua ada di dalam aula, dan disebutkan nama 9 anak yang lulus. Yang saya minta untuk menjadi wakil orang tua saya itu namanya tante siapa ya, saya lupa. Pokoknya namanya tante siapa gitu. Jadi dia tuh tantenya teman saya. Nah, disebutinlah nama satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama saya nggak ada saudara, tidak disebutin. Nama yang ke-8 disebutin. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah dari kelas IPA 7 anak yang lulus. Dari kelas IPS 1 hanya 1 anak yang lulus. Dari kelas IPS 2 hanya 1 anak yang lulus. Saya adalah IPS 1. Disebut IPS 1 yang lulus hanya 1. Nggak mungkin saya Tuhan, saya udah bilang itu, nggak mungkin saya. Saya ini ranking 48, ranking 46 sebelumnya. Dari siswa, nggak mungkin saya Tuhan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disebutin, dan nama yang ke-8 disebutkan. Yang lulus adalah Enos Suryaloy. Puji Tuhan banget saudara, saya disebutkan nama itu. Tante siapa itu aku lupa namanya. Langsung berdiri, samperin saya kayak nge-freeze. Saya liatin tante liatin saya, no, kamu lulus. Dia peluk saya peluk dia. Hah? Saat itu juga formulir pengajuan ujian yang sudah dikasih kepala sekolah saya kembalikan ke kepala sekolah. Saya kasih lihat, Bapak, saya lulus, saya mau pulang. Saya bilang, tante saya mau pulang, saya butuh ketemu sama ibu saya. Saya langsung ambil ijazahnya, saya turun, saya udah nggak pandang teman-teman saya yang nggak lulus. Dari IPS 1, dari satu kelas, dari 48 siswa, yang lulus cuma saya ini yang ranking 46, saya ini yang nggak pernah ikut les, saya ini yang tadi dibilang teman-teman saya bahwa ya kamu nggak mungkin lulus, tapi saya lulus. Nggak mungkin, ini bukan kerjanya Tuhan, nggak mungkin kalau karena saya nilai saya belajar, karena saya nggak belajar, nggak mungkin, ini pasti Tuhan. Saya lihat nilainya kembali. Nilainya itu 5 mata pelajaran, nilainya paling sedikit kan 4,26. Dan nilai saya waktu itu paling rendah adalah matematika 4,28, saudara. 4,28. Tuhan selamatkan di situ. Yang lainnya, siswa lainnya di bawah nilai 4,26. Hanya saya yang 4,28 di kelas IPS 1. Saya ada di nomor 8, saya lulus. Yang nomor 9 ada lagi yang lulus di kelas IPS 2. Saya ambil ijazah itu, saya naik motor sekencang-kencangnya sejadi-jadinya dari Puri Anjasmara menuju Sendang Mulyo. Saya samperin, motor udah saya taruh asal di depan rumah, saya lari ke dalam, saya peluk ibu saya cerita dari awal mula saya keluar dari rumah ngantar kakak saya, betapa hancur hati saya, perlakuan teman-teman saya, apa yang saya lakukan, bagaimana perasaan saya, kepala sekolah, sampai saya dinyatakan lulus. Saya cerita semua sama ibu saya. Ibu saya juga menangis meluk saya. Ibu saya juga bilang, ibu juga doain kamu. Gak mungkin doa ibu gak didengar Tuhan juga. Meskipun ibu selama ini gak tahu saya mau kerja di sekolah, meskipun ibu gak pernah ambil rapot, ibu gak ngerti sekolahmu kayak apa, tapi ibu gak pernah berhenti doain. Ibu saya bilang gitu. Wah, pertama kalinya saya menganggap itu adalah mujizat. Itu saya loh. Saya menjadi orang yang satu-satunya lulus.
Udah saat itu udah begitu sukacitanya saya berjanji, ya Tuhan, aku ini nggak bakal, saya jadi saya nggak bakal lelah untuk mengerjakan bagian saya untuk tetap taat rajin baca Alkitab. Saya lakukan itu, saya ajari ketiga anak-anak saya untuk namanya baca Alkitab, baca sehari berapa. Saya mau apa yang saya dapatkan didapatkan pula anak saya. Anak saya boleh sama dengan saya, bahkan harus lebih mengalami Tuhan lagi. Tidak boleh di bawah saya. Jadi rasa kebanggaan menjadi anak Tuhan itu anak saya harus rasa seperti apa yang saya rasakan. Baik saudara, ini mungkin sedikit cerita saya. Penyertaan Tuhan itu masih sempurna, ya. Tuhan selalu menyertai saya, ada di dalam hidup saya. Makanya saya selalu mengajak anak-anak saya untuk selalu mengerjakan bagian kita. Taat, setia, dan Tuhan pun pasti akan setia juga pada kita. Tuhan yang mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati kita. Baik, demikian apa yang bisa saya bagikan. Semoga dapat memberkati kita semua.